Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Selasa, 5 Juli 2022, Pekan Biasa ke-14. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Hosea bab 8 ayat 4 sampai dengan 7, 11 sampai dengan 13. Mazmur bab 115 ayat 3 sampai dengan 10. Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Melihat dan tergerak hati. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, berita Injil hari ini tentang orang bisu yang disembuhkan. Ada seorang bisu yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus. Dan setelah setan diusir daripadanya, orang bisu itu pun dapat berbicara. Orang bisu adalah orang yang menderita sakit fisik dan tidak bisa berbicara kecuali dengan bahasa isyarat. Dia juga menderita tekanan batin dan stres dari para pemimpin agama yang mengatakan bahwa bisu merupakan hukuman dari Allah karena dosa mereka. Dengan demikian, dia dijauhkan dari kalangan masyarakat umum. Yesus bertindak kebalikannya. Yesus amat berbelas kasih kepada orang bisu itu. Ketika orang bisu itu dibawa kepadanya, Yesus mengusir setan daripadanya dan menyembuhkannya. Orang bisu itu
sehat, dan dapat berbicara. Yesus membawa orang bisu ke dalam komunitas beriman untuk mengalami hidup dalam persaudaraan. Artinya, orang tersebut dipulihkan secara fisik dan sosial sehingga dapat berkomunikasi dengan masyarakat banyak. Seusai peristiwa penyembuhan itu, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia melihat orang banyak yang lelah dan terlantar bagaikan domba tanpa gembala, dan ia tergerak oleh belas kasihan. Ia peduli terhadap mereka. Ia menyembuhkan semua penyakit dan kelemahan-kelemahan mereka. Hari ini, Yesus menegaskan sikap profetisnya. Ia mendekati mereka yang lemah, sakit, dan menderita segala macam penyakit. Yesus prihatin bahwa ada begitu banyak orang yang menderita, entah secara fisik, psikis, dan rohani. Hanya sedikit orang yang peduli terhadap mereka ini. Pengalaman yang sama dialami juga oleh Nabi Hosea dalam bacaan pertama hari ini. Hosea dipanggil Tuhan untuk mengingatkan umat Israel agar bertobat. Tuhan juga memanggil para nabi, para rasul, dan para pengajar agar lewat pemberitaan mereka, pendosa bertobat dan banyak orang kembali ke jalan Allah. Tetapi hanya sedikit yang mau menjawabnya. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Panenan memang besar, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Doa ini tidak hanya untuk orang yang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri, sebab masing-masing kita pun dipanggil menjadi pekerjanya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan ini ditujukan untuk kita orang beriman yang ingin meneladani Yesus dengan berbagi kepada orang lain. Yesus membutuhkan diri kita untuk menjadi alat di tangannya demi mewujudkan kerajaan Allah. Kita melihat dengan mata Yesus, merasakan dengan hati Yesus. Yesus mengajak setiap orang beriman agar memiliki hati yang tergerak pada orang-orang yang lemah dan yang membutuhkan bantuan. Hati yang tergerak adalah hati yang ikut merasakan penderitaan orang lain, kemudian membantu mereka menurut kemampuannya. Kadang-kadang
Mereka tidak butuh materi, tetapi hanya membutuhkan perhatian dan cinta. Semoga kita ikut menjawab keprihatinan Yesus, menjadi pekerja untuk membagi berkat. Bantuan walaupun kecil sangat berarti bagi orang yang memerlukannya. Saudara, dalam keheningan batin dan sikap diammu, bayangkan Anda sedang berkeliling bersama Yesus dan para murid-Nya, masuk ke luar kota dan desa, bertemu dengan banyak orang yang miskin, lapar, sakit, dan aneka kondisi yang memprihatinkan. Saksikan Yesus menyapa, menghibur, menyembuhkan yang sakit, dan seterusnya. Resapi simpati, belas kasih Yesus, dan termotivasilah. Nyalakan semangatmu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berkatilah aku dan jadikanlah aku mampu meneladani Engkau dengan menjadi orang yang murah hati dan berbagi perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Salam sehat selalu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.